Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Kultum di hari ke-11 ini mengangkat judul Membangun karakter yang kuat dengan syukur dan sabar dalam menghadapi ujian. Apa itu karakter? Karakter adalah pembawaan atau sifat, akhlak, budi pekerti, kepribadian yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Contoh karakter yang baik itu sifat jujur, tanggung jawab, disiplin, optimis, dan sebagainya. Pengertian bersyukur adalah wujud terima kasih seorang hamba terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dilakukan dalam segala keadaan, baik ketika sakit ataupun sehat, ketika senang ataupun susah. Bersyukur merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ada sebuah hadis, pandanglah orang yang berada di bawahmu, jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu. Hal ini akan membuat tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersyukur bisa dilakukan dengan cara bersyukur dengan hati, yakin bahwa nikmat dan rezeki merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, dilakukan dengan memuji Allah secara mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan tindakan, dengan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong orang lain dari kesulitan, berinfak, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Keempat, merawat syukur nikmat. Contohnya nikmat kesehatan. Bagaimana merawat tubuh biar tetap sehat dan bugar, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Syukur memberikan berbagai macam manfaat. Satu, kita dijauhkan dari azab. Yang kedua, dengan bersyukur Allah akan memberikan ridhonya. Yang ketiga, dengan bersyukur kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian sabar. Sabar adalah dapat menahan diri, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, tidak cepat emosi, tidak tergesa-gesa, tidak terbawa nafsu, bersikap tenang, selalu tabah, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pengertian ujian hidup adalah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian hidup diberikan Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tip untuk menghadapi ujian. Tip untuk menghadapi ujian hidup adalah 1. Tawakal, selalu percaya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berdoa dengan tulus, memohon petunjuk, kesabaran dan kekuatan. Yang ketiga, bersyukur dalam keadaan baik atau buruk. Yang keempat, membaca Al-Quran dan Al-Hadis sebagai penguat sumber inspirasi dan keterangan dalam menghadapi ujian. Kesimpulan bahwa bersyukur dan sabar yang terpelihara, terjaga dengan baik, tertanam dalam hati akan membangun suatu karakter yang kuat dan tegar dalam menghadapi ujian kehidupan sepedih apapun, tidak akan mudah tergoyahkan. Karena di dalam dirinya sudah mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan terhadap hambanya di luar kemampuannya. Allah pasti mempunyai rencana lain di balik hikmah ujian hidup.
terkait sabar firman Allah Quran surat Al-Furqan ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yuzzauna ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wassalam. Artinya, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Allah juga berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 terkait bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in sakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar keras. Demikian uraian pada kultum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bukan termasuk orang yang melupakan dan mengingkari nikmat Allah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar, sehingga karakter kita semakin teguh dan kuat dalam menghadapi ujian kehidupan. Usikum wa nafsi